Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Battle Keuangan Kuartal 4 2021, 4 saham terbaik di Indonesia, total laba 100 triliun, dividen besar, dan valuasi menarik. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada beberapa saham di Indonesia yang punya kinerja dan pencapaian yang luar biasa. Mereka mampu mencetak laba puluhan triliun dan terus tumbuh setiap tahun. Khusus untuk video ini, Mimin hanya akan bahas dari satu sektor saja, yaitu perbankan. Mimin mau bahas laporan keuangan terbaru dari 4 bank besar di Indonesia. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, siapa yang terbaik? Untuk tahu jawabannya, mari kita bandingkan laporan keuangan kuartal 4 2021-nya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan di video ini bukan rekomendasi dan kamu bisa saja rugi jika bisa yang disebutkan. Disclaimer on ya. Pertama, total aset. Bank Mandiri punya total aset terbesar di kuartal 4 2021 dengan nominal 1.725 triliun. Tapi dari sisi pertumbuhan, BBCA memegang posisi tertinggi dengan growth 14,23%. Sebaliknya, Bank BNI mempunyai total aset terendah secara nominal, tapi BRI mencatat kinerja terendah dari segi growth. Kedua, total kredit. Masih di komponen aset, saat ini kita bahas dari sisi penyaluran kredit. Untuk total nominal kredit, BMRI menduduki posisi tertinggi dengan angka 957 triliun. BMRI juga mencatat growth tertinggi dengan angka 9,12 triliun. Di sisi lain, Bank BNI masih mencatat kinerja terendah dengan penurunan jumlah kredit. Di sini terlihat jelas bahwa BNI menjadi satu-satunya bank yang mengalami penurunan kredit di tahun 2021 jika dibandingkan dengan 3 bank lainnya. Ketiga, total liabilitas. Pada poin ini, BRI memegang jumlah tertinggi dengan angka 1.386 triliun. Meski secara nominal menjadi yang paling besar, tapi growth liabilitas BRI di tahun 2021 menjadi yang paling rendah dengan angka 2,90%. Di sisi lain, secara pertumbuhan, Bank BCA mencatat growth terbaik dengan angka 15,14%. Keempat, simpanan nasabah. Dari segi total dana pihak ketiga, BRI masih menjadi bank dengan nominal terbesar dengan angka 1.138 triliun. Begitu juga dengan BCA yang mencatat pertumbuhan terbesar dengan persentase 15,99 triliun. Bertolak belakang dengan BCA, BRI mencatat pertumbuhan terendah dengan angka 4,69%. Kelima, ekuitas. BRI masih menjadi saham dengan ekuitas terbesar dengan angka 288 triliun. Hal ini sejalan dengan growth BRI yang tumbuh sebanyak 27,43%. Di sisi lain, BMRI mencatat pertumbuhan ekuitas terendah. Artinya, meski total aset dan liabilitas perusahaan tumbuh pesat, tapi dari ekuitasnya tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Keenam, pendapatan bunga. Bank BRI masih menjadi saham dengan nominal pendapatan bunga terbesar, yaitu 143 triliun. Hal yang sama juga berlaku dengan growth BRI dengan angka 5,72%. Di sisi lain, Bank BNI menjadi satu-satunya bank yang mengalami penurunan pendapatan di periode ini. Tidak tanggung-tanggung, pendapatan BNI turun hingga 10,95% atau 6,15 triliun. Ketujuh, biaya bunga. BBRI masih menjadi bank dengan biaya bunga terbesar yaitu 29,42 triliun. Sedangkan dari sisi growth-nya, BNI mencatat penurunan beban bunga terbesar dengan angka 38%. Bertolak belakang dengan hal sebelumnya, BCA menjadi bank dengan penurunan beban bunga terendah yaitu hanya sebesar 15%. 8. Beban penyisihan. Bagi yang belum tahu, beban penyisihan merupakan komponen sakral di industri perbankan. Biaya ini disebut sebagai pencadangan yang harus dibukukan oleh bank untuk mengantisipasi kredit yang tidak tertagih. Di sini terlihat BRI mencatat penyisihan yang sangat besar dengan nominal 35 triliun. BRI juga menjadi bank dengan pertumbuhan penyisihan kredit terbesar dengan persentase 8%. Tapi, bertolak belakang dengan BRI, BCA malah mencatat penurunan terbesar untuk biaya penyisihannya yaitu sekitar 19,79%. 9. Pencapaian laba.
BCA menjadi bank dengan laba terbesar di Indonesia dengan nominal 31,42 triliun. Hal itu tentu berasal dari berbagai faktor, seperti penurunan beban bunga dan biaya penyisihan. Tapi secara growth, BRI jauh lebih baik dengan pertumbuhan nominal 12,41 triliun. Meskipun dari sisi persentase, Mandiri lebih unggul dengan kenaikan 66,89%. 10 rasio keuangan. Bank BCA masih menjadi bank dengan rasio terbaik karena punya NPM dan ROE yang terbesar. Tapi dari sisi DER, BRI mempunyai presentasi terendah dengan angka 480%. 11. Valuasi dan kinerja harga saham. Secara valuasi, BMRI menjadi saham dengan PER terendah dan BNI untuk valuasi PBV terendah. Sebaliknya, BCA punya valuasi yang paling tinggi, baik untuk PER maupun PBV. Tapi, jika membandingkan kinerja harga saham selama tahun 2021, BNI menjadi bank dengan peningkatan harga terbaik dengan persentase 15,19%. Sebaliknya, BCA mencatat pertumbuhan harga terendah di mana hanya 5,82% saja. Setelah melihat pembahasan tadi, berikut ini kesimpulan yang bisa disampaikan. Pertama, BCA merupakan bank yang paling efisien dari segi biaya, tapi punya valuasi yang paling tinggi. Kedua, BRI merupakan bank dengan nominal pendapatan dan biaya yang besar. Salah satu daya tarik dari saham ini adalah rutin bagi dividen setiap tahun tanpa pernah absen. Ketiga, BMRI merupakan BUMN yang punya brand image yang cukup baik dengan kinerja yang baik juga. Saham ini juga rutin bagi dividen dengan yield yang besar dan punya valuasi PER terendah. Keempat, BNI merupakan bank dengan valuasi PBV terendah. Meski begitu, secara nominal keuangan, bank ini menjadi yang paling kecil dari 3 bank lainnya. Demikian pembahasan yang bisa disampaikan. Dengan informasi di video ini, diharapkan kamu bisa memilih sendiri bank unggulan yang akan dibeli, karena setiap orang punya karakternya masing-masing. Ada yang ingin beli saham dengan valuasi yang paling murah, ada pula yang ingin beli saham dengan efisiensi yang paling bagus. Semuanya tergantung dengan selera masing-masing. Oh ya, sebagai informasi, 4 saham tadi merupakan saham-saham yang dibahas di Analyze Report kuartal 4 2021 Baca Saham. Apabila kamu ingin mengetahui analisa yang lebih detail tentang laporan keuangan terbaru 4 saham tadi, beda catatan kaki, dan perkiraan harga beli dan jual yang ideal, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Thank you.